Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan baik karena Tuhan yang baik yang menyertai kita sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan buat hari yang Tuhan beri bagi kami. Sampai hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kami akan mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah yang menjadi pedoman, menjadi suluh bagi kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel untuk menuntun dan membawa mereka ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tanah itu, kata Alkitab, adalah tanah yang penuh susu dan madu. Artinya tanah itu adalah tempat yang baik. Tanah yang berlimpah-limpah dengan segala kebaikan. Itulah janji dari Tuhan. Proses demi proses memang mereka lalui melalui kepemimpinan Musa, di mana bangsa itu dibawa ke jalan itu. Tetapi toh demikian dalam perjalanan dan dalam proses-proses waktu yang harus mereka lalui, mereka harus berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan demi kesulitan itu sering ditanggapi berbeda oleh umat-umat Allah. Sehingga mereka mengeluh, mereka memberontak, mereka merancau terhadap keadaan-keadaan itu. Tetapi tidak sedikit tangan Tuhan terus terulur bagi mereka menopang melawat mereka sekalian. Musa adalah seorang hamba Allah sebagai pemimpin memang dikaruniai banyak hal. Tangan Allah melalui tongkat, melalui perkataan-perkataannya Allah memakai dengan luar biasa. Tetapi kita dapat belajar dari kisah Musa. Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah generasi selanjutnya. Musa hanya dipertontonkan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan, untuk melihat betapa indahnya tanah Kanaan itu. Dia hanya melihat dari sebuah bukit yang jauh, dia melihat begitu indahnya lembah-lembah itu baik. Ada air, ada sungai, ada lembah yang baik di situ. Musa hanya melihat, Musa hanya menjadi penonton. Artinya ini memberikan indikasi kepada kita bahwa hidup itu memang sangat singkat. Hidup itu memang sangat singkat. Itu sebabnya pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Di dalam waktu yang singkat, di dalam kesementaraan itu, di dalam segala keterbatasan itu, Musa berdoa kepada Allah, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Karena dalam perjalanan itu ada suka dan duka, ada baik dan ada buruk. Nah, bagaimana kita dapat menilai hari-hari itu sesuai dengan rencana dan cara Allah sehingga beroleh hati yang bijaksana? Ini menjadi penting, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita menilai segala langkah, segala jalan, segala karir kita dalam rangka Allah memandang dan menilainya. Segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu adalah Tuhan yang telah menentukan. Itu sebabnya mari kita terus mengingat bahwa itu adalah karena Tuhan. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dapat menimbang, dapat memutuskan, dapat memilah bahwa semua yang terjadi itu adalah karena Tuhan. Itulah hidup bijaksana. Kehidupan yang selalu bersandar kepada Tuhan,
Segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.